Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat haji dimanapun berada? Kembali hadir podcast haji kita, Manasik Haji Online, persembahan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melalui kanal YouTube Kemenak Sleman. Dan bersama saya, Titi Nurfarihah, akan menemani sahabat haji selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan hari ini, Rabu tanggal 20 Februari 2025, podcast haji kita telah memasuki edisi yang ke-12 dan akan mengangkat tema tentang apa nih? Kesehatan haji ya? Yeah. Kesehatan haji pasca Armusna bagi jamaah lansia dan resiko tinggi. Dan untuk itu kami menghadirkan bintang tamu yang kompeten dengan bidang kesehatan. Beliau adalah praktisi haji yang saat ini dinas di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga beliau sudah beberapa kali melaksanakan ketugasan haji ya, sebagai petugas haji. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Haji Tejo Katon SSI MBA MM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Tejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baik sekali. Semoga sahabat haji dimanapun Anda berada selalu sehat lahir dan batin, Mbak Titi. Iya. Semangat terus Pak Dokter ya. Insya Allah semangat. Iya Pak Dokter, ini pembelajar sejati ini, ternyata sampai banyak sekali. Kesibukannya nih Pak, yang akhir-akhir ini menjelang pemberangkatan haji. Kesibukan untuk yang berhubungan dengan haji ya kita jelas melakukan manasik haji, Mbak Titi. Manasik haji, kemudian tes kebugaran, karena bagaimanapun juga haji itu adalah fisik ya. Jadi fisik jamaah haji harus kita kelola, kita manajemen agar beliau, ibu bapak jamaah haji 2025 nanti siap, sehat, lahir batin, menikmati haji dengan gembira, dengan sehat, dengan bahagia. Dan haji itu yang ada adalah enak dan enak itu Mbak Titi. Baik Bapak, terkait tema pada pagi hari ini yaitu kesehatan haji pasca Armusna bagi lansia dan risiko tinggi. Tapi kita akan berbincang yang mengawali. Jadi nanti kita akan berbincang di sini tidak hanya berdua aja, tapi kita juga akan mengajak sahabat haji untuk berinteraksi melalui live chat YouTube Kemenak Sleman. Baik Pak Dokter, mengawali perbincangan kita ini untuk membuka ya, terkait dengan istitoah haji sebagai pintu untuk melaksanakan pelunasan BP ya Pak ya. Nah, istitoah kesehatan ini apakah ada perbedaannya antara jamaah lansia dan risiko tinggi dengan jamaah dalam usia produktif dan masih dalam kondisi prima nih Dokter? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat haji dimanapun Bapak Ibu berada, istitoah Mbak Titi, istitoah itu sebenarnya yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Jadi kita itu istitoah atau tidak. Jadi bisa saja kita menipu orang lain, tapi untuk menipu diri sendiri itu nggak bisa. Saya itu bisa jalan sampai berapa kilo, saya itu rapot tubuh saya bagaimana, itu yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Kalau menilai tentang lansia Mbak Titi, lansia ya, ini kita titik berhenti di lansia, tidak beresiko tinggi. Banyak jamaah haji itu yang lansia tapi tetap sehat, tetap semangat, tetap energik, tetap menikmati haji itu dengan gembira. Jadi banyak kemarin tahun 2019 contohnya, saya mengawal jamaah haji saya itu usianya 96 tahun 2 bulan, hampir 1 abad itu. Beliau di sana enjoy, bisa menikmati, sehat sekali, bahkan pulang dengan sehat. Jadi pada waktu itu jamaah haji saya berangkat utuh, pulang utuh. Itu kalau kita menilai tentang lansia. Jadi sekarang banyak sekali usia 65 tahun, 70 tahun masih sehat, gitu ya. Jadi sebenarnya istitoah itu yang bisa menilai adalah diri sendiri. Tapi kalau sudah berisiko tinggi, nah itu berarti Bapak Ibu jamaah haji harus memanage diri sendiri. Kita tahun 2025 ini akan berangkat Indonesia itu tanggal 2 Mei.
tanggal 2 Mei. Jadi ya. masih sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi kita bisa menyiapkan diri kita, memanajemen kesehatan kita. Kita sakit apa ini? Oh, kalau kita diabetes ya kita manage diabetes kita. Hipertensi, kita manage hipertensi kita, asma, jantung dan sebagainya. Sehingga pada waktu nanti itu kita berangkat, itu kita sudah siap. Jangan sampai nyun sewu ya, mungkin ibu bapak jamaah haji itu ada yang sudah menunggu 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Jangan sampai nanti daftar tunggu yang lama itu terusak dengan masalah kesehatan yang tidak kita siapkan. Pada saat mau berangkat malah kita sakit gitu. Jadi itu yang harus kita maknai bersama. Sehingga istitoah itu sekarang memang menjadi yang perlu dititik beratkan. Karena haji adalah ibadah fisik. Sehingga dari proses saya yakin di Vaskes, di Puskesmas itu sudah dilakukan pemeriksaan sehingga ibu bapak bisa melihat rapot saya bagaimana. Jadi misalkan kemarin tes kebugaran, rapot kok nilainya masih kurang. Mari kita masih punya waktu 3 bulan mendekati Mei, tapi kita nggak tahu nanti kloter mana yang berangkat duluan. Itu kita masih punya waktu untuk memanage diri sehingga misalkan kita punya problem, kita punya masalah yang harus kita berisiko nih. Masih punya waktu, kita masih punya waktu untuk menyiapkan, baik itu dari segi apapun, misalkan dari obat nanti bisa kita menyiapkan ke dokter keluarga, ke Vaskes, dengan nanti jangan lupa membawa obat untuk persiapan di Tanah Suci. Baik Pak, ini terkait dengan pelunasan tahap pertama, ini kan durasinya ada 1 bulan ya, mulai 14 Februari kemarin dan 14 Maret, jadi pas pertengahan puasa ini. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan untuk yang lansia dan risiko tinggi, ketika melaksanakan pemeriksaan kesehatan itu kan kadang ya tidak langsung istitoah nih, tidak langsung keluar nih. Bagaimana? Apakah masih ditunggu? Apakah ada tahap selanjutnya? Sementara kan semakin dekat ya waktu pelunasannya. Bagaimana ini Pak Dokter? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, kita masih punya waktu 3 bulan. Dan ini teman-teman kita di Puskesmas sudah mulai melaksanakan cek yang kemarin itu cek kebugaran. Kemudian nanti kita ada lakukan laboratorium. Jadi kita lihat ini, misalkan saya jamaah haji nih, oh ternyata lab saya X itu jelek, asam urat kayak gula, dan jadi kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai nanti kita waktu tiba itu kita belum siap. Sehingga tadi yang ditanyakan Mbak Titi, apakah masih punya waktu? Masih punya. Kita biasanya nanti masih kita kasih, bukan kita ya, memang jamaah haji itu ada waktu 1 bulan untuk memperbaiki diri. Jadi nanti jangan sampai drop ya. Ketika hasilnya kok jelek jadi drop kan, jangan sampai gitu. Jadi pihak Puskesmas tentunya akan memberikan support juga ya Pak ya. Oke. Jadi itu memang edukasi yang sering kita lakukan Mbak Titi. Jadi yang pertama tadi kita sampaikan, kita menciptakan image jamaah itu haji itu enak dan enak, menyenangkan, sehat, menyenangkan. Kalau kita sudah sugesti itu enak, santai. Jadi jangan sampai malah stres, gitu kan. Nah, makanya mulai sekarang ya jangan makan yang ngirit-ngirit lah, makan yang bergizi gitu ya. Oh, bayar haji aja bisa, masa ngirit gitu. Ya makan yang bergizi biar nanti tubuhnya bagus. Ini kita masih punya 2 minggu sebelum puasa ya. Mari kita gunakan ibu bapak jamaah haji, kita ya minimal pagi olahraga 30 menit lah, jalan-jalan sambil gandeng pasangannya gitu ya. Kan asik kan? Jadi kita menikmati itu jangan stres kayak ujian gitu ya. Sehingga kenapa? Ritual haji itu adalah hampir kebanyakan jalan kaki Mbak Titi. Tawaf, jalan kaki, sa'i, jalan kaki dari parkiran terminal ke Masjidil Haram atau ke manapun
jalan kaki. Ke mall pun juga jalan kaki ya kan, banyak di sana. Bisa sambil jalan-jalan di mall juga ya dokter ya. Juga jalan kaki. Jadi usahakan biar kita terbiasa dengan jalan kaki. Gitu. Tapi sepertinya lebih penting lagi juga kesehatan mental juga ya Pak ya, di samping kesehatan fisik ya Pak ya. Karena ini saling berkaitan. Iya, siap. Jadi memang ini mulai tahun 2024 ya, 23-24 itu memang ada ujian untuk melihat, bukan ujian ya, tes untuk melihat bahwa jamaah haji ini siap nggak mentalnya. Karena banyak di sana itu ya, Mbak Titi, ya nyun sewu ya, jamaah haji kita itu karena daftar tunggu yang lama, jadi memungkinkan beliaunya itu sudah berusia sepuh, tua, sehingga apalagi nyun sewu belum pernah berangkat ke luar negeri, belum pernah naik pesawat. Nah itu jadi memang perlu kita edukasi, kita berikan gambaran di sana itu nanti bagaimana, sehingga jamaah haji itu sudah siap dengan apapun nanti yang akan terjadi di sana. Begitu. Jadi seperti ya apa ya, kalau di sana itu kan berbeda juga ya cuacanya dengan di Indonesia yang sangat ekstrim. Ini mungkin juga harus selalu disosialisasikan kepada jamaah haji yang akan berangkat 2025 ini ya Pak Dokter ya. Gini Mbak Titi, tahun 2025 ini adalah jamaah musim haji musim panas terakhir. Nah, jadi tahun 2025 ini musim panas terakhir. Nanti kalau 26 ke 32 itu musim semi, 32, 39 itu musim dingin. Nah, jadi nanti ibu bapak jamaah haji yang berangkat tahun 25 ini masih harus melakukan behavior tingkah laku untuk musim panas, seperti jangan lupa untuk selalu minum, kemudian memakai APD, alat pelindung diri, payung, kemudian kacamata, masker, kemudian semprotan, jangan lupa, karena kemungkinan di tanah suci sana besok Juni itu masih musim panas ya. Jadi sekitar berapa derajat ini? Ya 40-an, 47, 48 gitu lah. Kemarin tapi 51 kemarin. Iya, tapi saya kira juga itu juga ada kaitannya dengan mindset juga ya, ketika kita bismillah enggak apa-apa. Ya, artinya ketika menghadapi kondisi seperti itu tetap akan rileks gitu kan ya, enggak panik. Ya, ini kan panikan itu kan juga kemudian muncul penyakit-penyakit yang dulunya enggak keluar, jadi keluarnya di sana nih Dok. Jadi gini, memang kita sering sampaikan pada ibu bapak jamaah haji, saat ini itu melakukan aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu penyesuaian suhu tubuh. Nah, karena kan tadi Mbak Titi sebutkan suhu di Indonesia, di tanah air nanti dengan di tanah suci itu akan berbeda. Ya. Kita di sini 37 aja sudah kepanasan, apalagi nanti di sana gitu kan. Mikirnya sudah macam-macam nih Dokter. Jadi monggo ibu bapak jamaah haji yang mengikuti podcast pada hari ini, Simbah Kakung itu nanti kalau nyun sewu macul di sawah ya agak siang dikit lah gitu ya. Itu nanti penyesuaian diri. Ibu-ibu yang mau ke pasar, mau ke mana, itu carilah tempat parkir yang jauh dan panas gitu. Jadi sudah mulai adaptasi ya. Jangan malahan nanti di sana itu cari yang teduh sulit Mbak Titi. Ya di tanah suci itu mencari yang yang suci itu kan sulit. Yang jadi monggo silakan sekarang cari tempat parkir yang jauh, yang panas. Nggak usah pakai Grab dulu. Nggak usah pakai Grab. Nanti kalau misalkan pasar dari rumah itu jaraknya cuma 1 kilo, ya monggo jalan kaki gitu kan. Kan di sana tentu jalan. Iya kan. Sa'i itu ya 3,5 kilo. Tawaf itu sekitar itu 200 kali 7 sekitar 1,4 kilo itu kalau mepet Ka'bah, tapi kan jarang bisa mepet ya kan, apalagi kalau pakai kursi roda kan tidak boleh ya Pak. Sehingga tes kebugaran, tes rokot yang dilakukan di puskesmas itu jaraknya 1,6 kilo. Itu memungkinkan kalau ibu bapak itu hasilnya rapotnya bagus, berarti insya Allah ibu bapak itu nanti tawafnya tidak bermasalah. Amin. Gitu. Jadi itu tadi monggo mulai sekarang lakukan aklimatisasi, jadi penyesuaian suhu tubuh biar adaptasi gitu Mbak. Ya. Baik. Baik, kemudian tadi sudah lolos ya terkait dengan kesehatan. Nah, ini jamaah kan juga harus mempersiapkan segala perbekalan terkait dengan obat-obatan nih Dok. Oke, nah,
Apakah obat-obatan itu sudah disediakan ataukah memang harus prepare untuk diri sendiri? Bagaimana ini? Oke Mbak Titi, jadi kalau perbekalan yang penting bawa uang. Jadi bawa duit. Ini juga terkait kesehatan mental itu. Oh iya, kalau orang udah bawa duit itu tenang, nanti di sana bisa beli macam-macam gitu. Jadi gini, obat makanya tadi saya sampaikan kita masih punya waktu 3 bulan nih. Ya, kita tahu rapot kita bagaimana. Apalagi ibu bapak yang sudah nyun sewu terdiagnosa resiko tinggi gitu kan. Monggo nanti ibu bapak datang ke dokter keluarganya, datang ke puskesmas, itu nanti minta obat yang ibu bapak unjuk, ibu bapak minum selama di Tanah Suci. Jadi selama 1 bulan. 1 bulan lah, 1 bulan di sana. Jadi nanti insya Allah akan disiapkan, dan nanti ibu bapak obat itu harus ibu bapak daftarkan di dokter kloter. Jadi semua obat-obat yang ibu bapak bawa itu nanti akan dicatat oleh dokter kloter. Jadi nanti di embarkasi itu akan dicatat biar semuanya tercatat. Itu yang harus ibu bapak. Dokter itu mungkin belum tahu obat pribadi seseorang, ya kan? Mungkin saya minum gitu ya, saya nggak boleh nyebut merek gitu ya, kan? Sembuh tapi dengan ini tidak sembuh gitu kan. Jadi itu harus dibawa. Nah, biar nanti di sana nggak usah cari kemana-mana. Kemudian dokter kloter itu juga dilengkapi dengan obat-obat Mbak Titi. Itu yang nanti dokter kloter itu kan akan membersamai jamaah dari embarkasi, di pesawat, kemudian dimanapun akan membersamai. Nah, di samping itu juga nanti di sana juga akan ada teman-teman TKHI, kemudian ada yang di KKHI, insya Allah. Tapi kita itu insya Allah sehat semuanya lah. Jadi kita ini hanya istilahnya sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Itu yang harus ibu bapak lakukan mulai sekarang. Makanya gini Mbak Titi, saya sering menyarankan kepada jamaah itu mulai sekarang itu beli karung gitu ya, karena kan belum dapat koper ya kan. Oh sementara. Saya bayanginnya karung untuk apa ini? Karung. Nah, nanti itu masuk paling nggak di-list dulu ya dokter. Iya di-list dulu, jadi nanti enggak pada saatnya nanti kan kita puasa Syawal, pikirannya udah kemana-mana. Nah, begitu nanti koper itu datang, tinggal naruh di koper, selesai, santai aja. Gitu. Insya Allah kalau kita itu sehat, ibadah enak, lancar semuanya. Iya. Gitu. Ini sepertinya tadi sudah ada yang menanyakan terkait dengan istitoah nih dokter. Ini dari Nonania. Assalamualaikum, mohon informasi batas keluar informasi istitoahnya kapan Pak dokter? Batas informasi itu ya pada saat dicek sama dokter itu. Kalau baik nanti di puskesmas atau di RSUD nanti ibu bapak akan dicek, nanti cek fisik, kemudian cek laboratorium. Lah itu nanti lolos atau tidak. Nah, misalkan masih perlu perbaikan, ya itu tadi kita masih punya waktu 1 bulan untuk memperbaikinya. Kalau untuk yang periode ini 2025, apakah masih harus yang COVID itu? Jadi gini, kalau COVID itu vaksinnya kan udah dulu. Sudah nggak ada lagi ya berarti ya? Ya kan sudah disuntik dulu. Nah, insya Allah ibu bapak jamaah haji sudah melakukan itulah, sudah melakukan vaksin COVID ya. Kalau vaksin meningitis ini kan masih sekarang kan info-info di Tanah Suci tidak mewajibkan lagi. Tapi kalau saya pribadi itu tetap tanda kutip menyarankan jamaah, apalagi jamaah haji itu memperbaiki diri, menyiapkan diri itu. Kalau kita mau perang itu perisai, tombak dan sebagainya, karena nanti kan kita akan berkumpul dengan jutaan manusia. Kalau kita sudah menampingi diri dengan vaksin meningitis, vaksin influenza, itu insya Allah kita tenang. Jadi kalau mau itu udah tenang lah. Berarti tetap ada vaksin meningitis. Akan lebih tenang. Kemudian ini Pak Dokter, ini kan pelunasannya sampai 14 Maret ya. Otomatis otomatis kan nanti ada juga jamaah yang periksa kesehatan pada saat puasa.
Ya. Nah, untuk suntik mini itu sendiri, bagaimana kalau saat itu puasa gitu? Apakah pengaruh dengan kesehatan? Oh, enggak, Ada pengaruh? enggak. Ya, yang jelas suntik meningitis itu 14 hari sebelum berangkat. Gitu. Itu paling mepet gitu Iya, ya? paling mepet. Paling gitu. mepet. Oke, berarti nggak masalah ya Nggak masalah, seandainya nggak nanti masalah. periksa kesehatannya pada saat puasa? Enggak apa-apa, enggak Oh, masalah. baik. Lanjut ke pertanyaan Pak Heru Kartono. Berapa batas kadar gula yang dianggap lolos istiqoah? Nah, ini kadang jadi was-was juga kan ya, lolos apa enggak ini? Kira-kira batasnya berapa nih Pak Dokter? Ya, yang jelas jangan masuk jangan masuk ke diagnosa DM kan ya. Nah, ya yang normal. Tapi kalau nanti masih diambang sekitar 200 lebih dikit lah, itu insya Allah masih lolos. Masih Jangan lolos. sampai tinggi lah, sampai 500 sampai 600 itu ya enggak. Makanya Pak Heru Kartono ya. Jadi kalau Pak Heru Kartono itu nyun sewu saat ini sudah mengetahui nyun sewu nggih, kadar gulanya tinggi, monggo lah. Kita manage dari PHBS kita, Ya. hidup PHBS, behavior ya. kita. Selanjutnya, ya. Jadi jangan sampai nanti gulanya tinggi, karena kalau gula tinggi ya akan menjalar kemana-mana lah sakitnya itu. Efeknya ke seluruh tubuh ya Pak? Nggih. Insya Allah tertangani lah. Semangat. Ya. Baik, sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang ini ya, tadi kembali ke obat-obatan pribadi yang harus dibawa nih Pak Dokter. Ya, Ini kan harus ready ya, ready. Sementara kan kita membawa ada koper besar, ada koper kecil, ada tentengan. Sebaiknya di mana nih posisinya biar masih sama kita tapi juga diizinkan sama pihak ini. Oke, jadi bandara. Gini. Oke, jadi lakukan penyimpanan obat yang darurat itu yang bisa sewaktu-waktu diambil. Nah, gitu. Jadi misalkan saya punya penyakit tertentu ini, yang saya bisa terselesaikan dengan saya harus makan obat itu. Nah, berarti obat itu harus di tas tenteng misalkan, gitu, tas tenteng itu. Tapi kalau misalkan itu obat yang hanya kita siapkan jika kita, misalkan, nanti kita di sana diare nih, itu kan baru misalkan ya, itu nanti bisa di koper besar. Dan jangan lupa itu nanti tetap dicatatkan loh ya, di dokternya dicatatkan. Kemudian kalau obat-obat yang rutin diminum, ya misalkan diabetes, hipertensi, ya monggo siapkan dulu. Saya perjalanan ke Mekah sampai ke hotel, kira-kira saya perlu 3 tablet nih atau 4 tablet, siapkan dulu di situ. Jadi hanya yang akan diperlukan sebelum bertemu dengan koper besar ini ya Pak ya. Baik, lanjut lagi ya ini Pak, ada pertanyaan dari Lanjar Lestari. Apa saja tips dan saran untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah iritasi kulit yang disebabkan oleh cuaca panas, debu, dan keringnya udara di Arab Saudi selama musim haji? Pasti ibu-ibu ini. Jadi gini Bu Lestari, permasalahan kulit memang di sana sensitif nggih, apalagi tahun 2025 nanti kan masih musim panas terakhir. Monggo lah, mulai sekarang sudah Ibu Lestari bisa siapkan lotion gitu kan. Kalau misalkan lebih spesifik yang nanti yang SPF-nya di atas 50, di atas 50. Itu nanti akan insya Allah bisa menghindari iritasi kulit. Karena nanti kalau kulit kaki kering juga untuk jalan sakit Mbak Titi, ya bermasalah juga itu. Jadi ini sebenarnya bukan untuk ibu-ibu saja. Jadi bapak-bapak, Mbah Kakung pun juga nanti nggak apa-apa di sana, nanti kakinya di lotion, ya. Misalkan Mbah Kakung itu nanti mukanya pakai pelembab, itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti ini ya dandan itu bukan ya, untuk kesehatan. Asal jangan pada saat ihram loh ya, jangan pada saat ini. Boleh itu nanti Mbah Kakung pakai lip ya. Lip boleh. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa untuk selalu minum Mbak Titi. Jadi kalau misalnya nanti itu, makanya kita nanti usahakan saling sebagai cermin untuk jamaah lain. Jadi misalkan, Bu Lestari, maaf kok bibirnya kering, misalkan, nah berarti kurang minum. Harus minum. Dulu saya mengedukasi jamaah saya itu tiap 2 jam minum. Jadi di sana itu jangan takut untuk kencing Mbak Titi. Jangan takut untuk kencing. Kan kadang kita, waduh nanti saya kencing terus malas minum. Walaupun itu di pesawat. Di pesawat itu kan kita 9-10
jam ya, harus minum. Tetap ya harus minum. Kalau mau kencing ya ke toilet aja, gitu. Sehingga itu yang harus kita perhatikan. Sehingga itu tadi kalau cuaca panas, debu ya pakai masker lah. Ya, pakai masker. Baik. Dan nanti maskernya disemprot. Maskernya disemprot air biar debunya lembab nempel. Ya? Biar debunya nempel di luar. Oke, gitu. Begitu. Baik Pak Dokter. Ini kan tadi sesuai dengan tema kita ya, terkait dengan lansia dan risiko tinggi. Nah ini kan yang paling sering kemudian di sana mengalami sakit-sakit yang dulunya belum ada di sini, kemudian bisa muncul di sana seperti demensia itu Pak ya. Kemudian untuk mencegah jangan sampai ketika armusna nanti malah ngedrop, ini apa sebetulnya untuk khusus ya Pak ya, untuk jamaah lansia dan risiko tinggi ini Pak yang harus dilakukan gitu. Jadi sebenarnya penyakit itu kebanyakan penyakit bawaan. Jadi memang di tanah air itu sudah sakit itu nanti bawaan di sana gitu ya. Jarang penyakit itu yang tiba-tiba muncul, itu jarang sekali gitu ya. Nah, kemudian memang kalau ini tadi saya sampaikan 2324 itu kan ada tes, kita lihat jamaah haji kita itu pikun atau enggak, demensia atau tidak gitu. Nanti kita minta untuk menggambar jam gitu, kemudian mengurutkan angka. Nah makanya untuk si Mbah Kakung, Mbah Putri, monggo lah mulai sekarang untuk biasakan untuk ya baca Al-Quran. Orang itu kalau sering membaca apapun lah, itu sulit, bukan sulit ya, akan lama untuk pikun. Karena otaknya kerja terus. Iya, kan otak terus. Makanya nyun sewu nggih, Bapak Ibu dosen kita yang sudah sepuh-sepuh itu kan jarang pikun karena dia otaknya bekerja terus. Jadi monggo kita masih punya waktu, Ibu Bapak silahkan biar nanti kita di sana tidak bingung karena dengan ketinggian pesawat itu kadang membuat orang itu disorientasi Mbak Titi. Turun dari pesawat itu, mana kambing saya itu ya, mana sapi saya, itu sering terjadi tuh, simbah-simbah itu seperti itu. Makanya monggo dan insya Allah itu kita akan meminimalkan itu tidak terjadi. Sehingga mulai kemarin kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari geriatri. Geriatri itu yang ada sangkut pautnya dengan lansia. Jadi nanti dilatih untuk sering ngomong, komunikasi, kemudian nyanyi-nyanyi bareng gitu. Makanya ini yang perlu diterapkan oleh petugas-petugas kloter Mbak Titi. Jadi petugas kloter, baik ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan itu harus bisa melihat jamaah saya yang perlu perhatian yang mana. Jadi harus ada pemetaan dulu ya. Jangan sampai nanti jamaah haji sudah sepuh malah dikucilkan gitu kan. Jamaah haji yang bingung malah dikucilkan. Ya itu, tapi insya Allah teman-teman kita petugas kloter sudah dibekali untuk ilmu seperti itu. Berarti terkait dengan demensia tadi itu sebetulnya sudah ada gejala ya Pak Dokter ya. Ketika di sana kemudian terjadi demensia, artinya di sini sudah terdetek sebetulnya nggih. Ya itu bisa terjadi juga. Ya karena itu tadi satu karena sesuatu yang baru. Ya kan, suasana baru, cuaca baru, belum siap, grogi dan sebagainya. Sehingga itu banyak terjadi. Kemarin saya ketemu jamaah itu di jalan di sana. Ketemu jamaah di jalan, saya tanya, "Bapak dari mana?" Bingung. Ya, kemudian kita cek gelangnya kan kita tahu ya. Oh, ternyata Bapak ini tinggalnya di hotel ini. Saya tanya, "Bapak ini hotelnya?" "Tidak." "Itu temennya?" "Tidak." Loh, saya malah saya yang jadi pelupa dan bingung saya. Jadi padahal datanya jelas-jelas ya. Itu akhirnya ya kita edukasi bersama teman-teman jamaah haji beliau satu kelompok, akhirnya dia bisa teringat lagi sih. Itu akan terjadi kalau kita dehidrasi. Jadi gitu. Kalau orang dehidrasi itu gampang lupa. Pikirnya turun ya kalau dehidrasi. Makanya kalau sering tuh kita
saya nanti nyebut lagi merek ini. Ya, minum air hati, minum air putih dulu, itu biar kita fokus dan sebagainya. Jadi gitu. Monggo ibu bapak nanti selalu minum ya, minum. Kalau memang mau deteksi kencingnya Mbak Titi. Jadi kita bisa mendeteksi warna kencing saya bagaimana. Oh, warna kencing saya kok kuning. Oh, berarti saya kurang minum. Nah, harus minum banyak. Netralnya kalau bening ya Mbak ya? Ya, jadi kalau apalagi sampai coklat, wah itu berarti kurang minum banget. Jadi monggo ibu bapak nanti ya koreksi diri. Jangan terlalu menggantungkan pada teman-teman petugas karena nggih, teman-teman petugas kan banyak yang diurusi. Banyak yang diurusi kan. Nanti sehingga kalau sesuatu yang bisa diselesaikan sendiri, insya Allah nanti bisa. Insya Allah baik. Bisa. Ini sepertinya ada pertanyaan agak turun sedikit Mbak. Yang dari Sagita Jos, yang dinaik yang sebelumnya. Nah ini, apakah ada dukungan rehabilitasi atau dukungan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga haji untuk jemaah pasca haji nih Pak? Jadi kalau jemaah haji itu pulang, ini kan berarti sudah pulang haji ya? Iya, ini pertanyaan cacar nih ya. Itu pasca haji ya? Iya. Berarti sudah pulang haji ya? Nah itu nanti pemerintah itu melalui puskesmas itu nanti akan memantau. Jadi akan memantau jamaah haji yang pulang dari tanah suci itu demam atau tidak, sakit atau tidak. Makanya nanti dalam waktu 14 hari itu diminta untuk istilahnya lapor ke puskesmas. Gitu. Kalau oh saya demam, saya batuk yang nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Jadi nanti puskesmas bisa menindaklanjuti supaya itu tidak berkelanjutan masalah itu. Baik, Pak. Baik Pak Dokter, kembali lagi ke jamaah yang lansia tadi. Ini kemarin sempat juga ya ada yang jamaah lansia tanpa pendamping mandiri, artinya tidak ikut KBIH. Ini artinya nanti akan dibebankan ke siapa? Artinya apakah kalau petugas jelas kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Nah ini bagaimana mengkondisikan jamaah yang lainnya nih agar kemudian memiliki kepedulian dengan kondisi jamaah yang lansia dan tidak ada pendamping ini Pak. Lah di sini pinter-pinternya ketua kloter Mbak Titi. Jadi di kloter itu kan presidennya itu kan ketua kloter. Iya. Ya. Jadi misalkan tadi ada permasalahan lansia berangkat sendiri, tidak ikut KBIH. Nggak ikut KBIH. Tapi beliau kan pasti tergabung dalam regu. Iya, betul. Nah, regu yang namanya mandiri nanti ya. Nah, dalam regu itu pasti ada ketua regunya. Nah, makanya nanti ketua kloter harus bisa menitipkan jamaah tersebut pada ketua regunya. Nah, itu sambil nanti ketua kloter mendispo ke petugas kesehatan kloternya untuk itu tolong diamati karena mungkin lansia ada sakit tertentu tidak ada pendampingnya gitu dan itu banyak terjadi juga. Tapi insya Allah tidak apa-apa karena yang namanya di regu itu sudah kayak keluarga sendiri. Iya betul sekali. Kita saling merasakan bareng-bareng lah dari tanah jadi air. Ibu Bapak, Mbah Kakung, Mbah Putri yang berangkat sendiri semangat. Jangan khawatir, pasti di sana ada haji pertolongan itu enak dan enak. Betul sekali, enak dan enak sekali ya Pak ya. Baik Bapak, kembali lagi terkait dengan jamaah lansia dan risiko tinggi. Ini apa hal-hal yang perlu disiapkan jelang Armusna ini Dok? Oke, ini penting ya. Iya. Al-Haju Arafah. Jadi haji itu di Arafah. Kalau tidak di Arafah, hajinya tidak. Oke. Makanya ini yang perlu di-manage yang penting sekali. Saya gelombang pertama ini, ya toh, saya gelombang pertama, berarti saya Madinah dulu. Iya, ya kan? Dulu. Sehingga saya harus menyiapkan tenaga untuk nanti di Mekah proses haji. Jangan sampai nanti tidur, difosir tenaga kita untuk ibadah-ibadah terus, nanti pada waktunya malah ngedrop. Gitu. Saya gelombang 2 nih, apalagi nih? Gelombang 2 kan langsung Mekah. Iya. Nah, nyun sewu nggih, jamaah haji yang gelombang 2 itu kan waktu istirahatnya agak berkurang jika dibanding gelombang pertama.
beliau baru nyampe Mekah, langsung mungkin berapa hari langsung ritual haji. Nah itu, sehingga pada ritual haji itu kan kalau nggak salah sekitar 5 hari ya, nanti Arafah, Mina, Musdalifah dan sebagainya. Sehingga monggo ibu bapak, apalagi yang gelombang 2 nanti ya, itu kalau sampai di Mekah, misalkan masih punya waktu sebelum ke Armusna, jangan fosir. Nah, nyun sewu nggih. Kan banyak terjadi juga banyak umroh kan gitu toh. Umroh terus padahal belum Armusna, belum haji nih. Nah, itu yang harus kita sikapi bersama, kita sadari bahwa Al-Haju Arafah, haji itu di Arafah. Sehingga monggo siapkan diri dengan banyak istirahat. Ya tapi bukan banyak istirahat itu terus tidur di pondokan terus enggak ya. Tapi kita kalau lelah ya istirahat. Terus di sana silahkan memperbanyak buah. Kemudian itu tadi kalau keluar kemana-mana pakai APD karena masih musim panas, alat pelindung diri. Kemudian apa itu penting ini, jangan pergi sendirian Mbak Titi. Apalagi yang tadi yang nggak ada pendamping, yang jangan pergi sendiri. Apalagi kalau putri. itu monggo. Nah, ibu bapak cari teman, bawa teman kalau mau kemana-mana. Nanti kalau kau mau ke mall ngajak saya juga nggak apa-apa. Gitu aja. Ini sepertinya terkait dengan masa istirahat ya sebelum Armusna sudah disikapi sama pemerintah Arab Saudi ya Pak ya, dengan menghentikan besolawat jelang Armusna. Kalau nggak salah 3 hari ya Pak ya sebelum Armusna itu. Tapi tetap ada jamaah yang kemudian naik taksi untuk ke sana nih. Kadang-kadang himbauan itu dari mana nih Pak? Dari ketua kloternya atau saling mengingatkan ini? Ya yang jelas ibu bapak jamaah haji nggih, pokoknya nanti kalau di sana ikutilah aturan yang sudah ditetapkan. Nggih. Karena pemerintah Arab Saudi itu sudah mengatur sedemikian bagusnya. Oh, ini jadwalnya untuk orang Asia. Mungkin orang Asia kan kecil-kecil mungkin. Terus ini jadwalnya untuk orang Eropa mungkin dan sebagainya. Sehingga monggo ibu bapak nanti di sana ikutilah aturan yang sudah ditetapkan. Dan itu biasanya nanti yang menyampaikan ke ibu bapak adalah ketua kloternya di kepemimpinan terbawah. Jadi sebagai ketua kloter memang harus menjaga jamaahnya utuh. Ya, selalu dalam kondisi sehat. Iya, dalam kondisi sehat. Ya. Jangan dibiarkan pergi sendiri-sendiri. Ya. Iya, Pak. Ini masih ada nih, Pak. Sepertinya tadi belum mengikuti di awali, Pak. Ada yang menanyakan, Gusti Nesi ya, berapa batas toleransi istitoah untuk HbA1c? Kalau yang kemarin kan 8, kalau yang ini 10. Nah, makanya Bu Nesi, monggo lah nanti usahakan di bawah 10 lah, gitu ya. Di bawah 10, insya Allah bisa lah. Kita masih punya waktu 3 bulan untuk memanage HbA1c kita. Yang penting harus relax. Ya, tidak boleh stres karena kalau stres itu juga akan mempengaruhi kesehatan juga. Biarnya juga harus dijaga. Baik, dari Bu Sri Rahayu ini, Dok mau tanya, kalau suntikan insulin untuk 40 hari penyimpanannya di koper mana? Dititipkan dokter kloternya. Oh, dititipkan. Pokoknya nanti dititipkan dokter kloternya, nanti akan dicatat, dan itu banyak Bu, bukan Bu Sri Rahayu aja. Insya Allah itu nanti yang seperti Ibu itu banyak. Nanti titipkan ke dokter kloternya. Oh, begitu. Dia sudah punya alat untuk nyimpan itu. Gitu. Kalau insulin sendiri apakah harus di lemari es nanti Pak? Iya, ada box yang bisa untuk nyimpan. Artinya kan ketika sudah sampai di pemondokan kan bisa dibawa sendiri ya? Kemudian masuk. Ya, intinya pokoknya kan dicatatkan ya. Nanti kalau ada pemeriksaan apa kan sudah tercatat dan nanti dokter kloternya yang akan menjelaskan. Begitu. Baik, kemudian terkait dengan tadi ya Armusna ya, ini kan sudah ada beberapa kebijakan pemerintah untuk ya paling nggak agar tetap sah, tetapi jamaah tidak ngoyo ya, seperti kebijakan murah seperti kemarin Pak ya, akan berlanjut juga di 2025 ini ya? Karena kemarin itu kan berhasil, jadi insya Allah jamaah haji lansia yang berisiko tinggi itu tidak ada masalah pas di Musdalifah.
Insya Allah akan diteruskan. Artinya juga akan mengurangi kelelahan bagi Betul. jamaah Nggih. risiko tinggi dan lansia ya Pak ya. Nggih, leres. Oh baik-baik. Nah kemudian ketika pasca, nah seperti tadi ya pasca Armusna ini bicara kita kan di situ ya. Pasca Armusna ini biasanya kan berjatuhan apa ya istilahnya sakit itu kan setelah semua aktivitas haji selesai ya Pak ya. Nah, ini apa kemudian yang harus dilakukan bagi jamaah haji? Jadi gini Mbak Titi, makanya tadi ya, haji adalah fisik. Iya. 5 hari kita Armusna itu pasti membutuhkan fisik yang hebat. Ya. Baik. Sehingga tadi Mbak Titi sebutkan banyak yang berjatuhan pasca Armusna itu ya karena kelelahan. Karena kelelahan. Sehingga ibu bapak jamaah haji nggih, nanti begitu Armusna selesai, intinya jangan sampai kelelahan. Jangan sampai saya lelah ini ya istirahat dulu. Nah, banyak jamaah haji itu euforia Mbak Titi. Iya. Euforia yang berlebihan. Saya sudah haji nih. Akhirnya terus keluar tanpa APD, jalan-jalan, terus kemudian umroh tanpa. Saya sudah haji nih. Padahal kalau yang gelombang 2 nanti pasca Armusna kan masih ke Medina. Dia masih perjalanan ke Medina dan sebagainya. Makanya tadi dari awal saya sampaikan, istitoah itu yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Saya lelah nih ya istirahat aja lah. Jangan memaksakan diri. Saya agak flu batuk ini ya, saya obati dulu diri sendiri ya maksudnya, biar tidak mendolimi orang lain, istirahat sambil mungkin bisa kan yang penting kan sudah haji ya, nanti perbanyak ibadah di pondok juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah fit barulah monggo mau umroh lagi silahkan, mau apapun silahkan. Yang jelas jangan sampai euforia itu, karena sering kita lihat terus itu tanpa APD keluar kemana-mana, terus tanpa masker akhirnya batuk ya kan. Padahal nggak ada rumusnya itu pulang haji harus batuk, itu nggak ada Mbak Titi. Saya kalau belum batuk belum haji ya nggak ada itu. Sebenarnya nggak afdal itu nggak ada ya Pak? Yang nggak batuk tahu nggak ada itu. Asal pakai masker, jaga kesehatan, behavior yang bagus, insya Allah nggak batuk. Pak Dokter, ini dari sekian proses Armusna, artinya kan Arafah, Musdalifah, Mina. Ini yang paling istilahnya membutuhkan energi, ini kan pada saat lontar jumroh ya Pak ya. Nah, ini ada beberapa yang kemudian walaupun mereka pakai kursi roda masih ingin kemudian melakukan lebih afdol kalau saya mengerjakan sendiri. Jadi kayak egonya masih ada. Jadi tidak ingin dibadalkan siapapun, saya ingin berangkat sendiri. Nah, ada beberapa kemarin jamaah yang bersama saya itu juga akhirnya tumbang di saat setelah selesai lontar jumroh ini Pak. Mengendalikan ego ini gimana Pak? Jadi gini, ya itu kan memang mungkin emosi yang sudah terpendam 13 tahun ya. Masa sudah sampai tanah suci tidak melakukan gitu kan. Tapi kalau ibu bapak itu pada saat itu sehat, monggo lah silahkan. Tapi kalau ada masalah, cari pendamping. Kalau memang mau nekat mau itu ya, cari pendamping. Akan lebih bagus jika pendampingnya adalah dokter kloternya. Banyak seperti itu. Nanti didampingi petugas kesehatan, lempar jumroh. Semuanya kayaknya memerlukan fisik Mbak Titi. Arafah, Musdalifah, Mina, lempar jumroh. Jadi apalagi lempar jumroh yang jalan mungkin cukup jauh, bolak-balik gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya mohon ikhlasnya misalkan dibadalkan, minta tolong orang lain itu. Tapi misalkan mau nekat ya tolong cari pendamping ya, yang lebih bagus adalah petugas kesehatan. Baik. Petugas kesehatannya kalau enggak ya yang bisalah misalkan. Saya yakin dari jamaah haji itu pasti ada yang tenaga medis adalah. Ya kan? Jadi petugas kesehatan itu mungkin jangan terus dimaknai harus dokter kloter. Mungkin teman kita sekamar ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bidan mungkin. Nah itu nanti bisa dimintain tolong dan insya Allah akan dengan senang hati. Artinya kalau sudah merasakan kelelahan, jangan kemudian memaksakan diri melaksanakan, tapi mengikhlaskan untuk dibadalkan. Ya karena dengan emosi tinggi itu semakin lelah.
Yo sini Iya. pikirannya bekerja semua loh semakin lelah gitu. Karena kan kadang ada beberapa jamaah, udahlah meninggal di sini aja. Gitu. Kan gini, ya sampai seperti itu, Pak. Oh, itu kan jamaah. Begitu kan jamaah. Petugasnya yang repot nanti. Oh, kalau kepengen meninggal di sana semua, nanti gimana? Janganlah itu, jangan. Jangan punya pikiran seperti itu. Jangan. Ya yang jelas itu berangkat utuh pulang utuh, lah itu yang bagus. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi dari Mas Aris Trianto. Bagaimana cara mengelola stres dan kecemasan yang mungkin dialami jemaah haji setelah Arafah? Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam melakukan ritual-ritual haji ini, Pak. Ya, satu nggih, tenangkan diri lah. Makanya jangan gerusa-gerusu, tenangkan diri, kemudian disitulah nanti fungsinya pembimbing ibadah. Nah, pembimbing ibadah nanti bisa menenangkan, sehingga jangan sebenarnya itu saya lelah tapi karena tidak enak dengan teman samping, ayo umroh lagi, ya itu nanti cemas dan sebagainya, monggo lah, apalagi nanti yang ritual-ritual tadi itu harus ibadah apa, harus cara bacanya gimana, insya Allah nanti teman kita pembimbing ibadah yang akan mendampingi, akan selalu di sana itu kan nanti ada Mbak Titi. Jadi ada waktu tertentu yang kumpul bareng gitu kan. Yeah. Nanti misalkan di Selasar. Di Selasar kumpul bareng, terus kita edukasi bagaimana ibu bapak supaya tidak stres, jangan mikir yang terlalu banyak tentang yang di rumah gitu kan. Jangan terlalu terpikir tentang kambingnya, tentang sapinya, tentang ayamnya, itu nanti stres itu. Jadi fokus saja ya Pak ya? Fokus saja, relax dan insya Allah monggo nanti nikmati yang sudah kita tunggu 12-13 tahun ini. Jangan disia-siakan di waiting list yang semakin panjang ini Pak Dokter. Okay. Masih ada lagi ini dari Nona Nia. Terima kasih jawabannya Pak Dokter. Ini tadi sudah menanyakan ya Pak ya. Bagaimana jika untuk penggunaan kursi roda saat pelaksanaan haji Dokter? Kursi roda? Ya, jadi dinaikin aja. Artinya kan, itu kan memang ada beberapa seperti mungkin pemikirannya pada saat ini tawaf. Nah itu kan ada ketentuan tersendiri ya bagi pengguna roda, kursi roda ini kan tidak bisa berdekatan memang dengan Masjidil Haram ya Pak ya, dengan Ka'bahnya. Oke, jadi Ibu Nia banyak jamaah haji yang pakai kursi roda itu nggih. Jadi kalau nanti Bu Nia itu tidak bisa sendiri, monggo lah nanti mungkin misalkan Bu Nia itu berangkat dengan keluarganya, silahkan dengan keluarganya, nggih. Kok saya nggak bisa mepet Ka'bah, ya nggak apa-apa lah, karena kalau mepet Ka'bah itu kan pasti akan membutuhkan strategi khusus ya untuk dan seterusnya. Tidak diperbolehkan ya Pak Dokter ya? Ya. Untuk kursi roda sepertinya ya di dekat Ka'bah itu ya? Ya, kalau saya menyarankan di lantai 2 aja lah. Ya, itu lebih aman. Lebih aman, lebih sejuk, lebih enak itu nggih. Kalau masalah boleh tidak itu nanti kebijakan Arab Saudi itu kan kadang boleh kadang enggak gitu nggih. Nanti kita ikuti saja. Misalkan boleh ya monggo nanti di pelataran Ka'bah, misalkan enggak boleh ya nanti di lantai 2. Itu lebih aman. Kalau misalkan nanti terpaksanya Bu Nia itu enggak bawa pendamping, kemudian tapi mudah-mudahan enggak ya, misalkan teman-temannya disuruh dorong ya enggak mau, misalkan siapapun enggak mau, misalkan dan seterusnya, tolonglah nanti bisa minta tolong petugas. Nah, kalau misalkan petugasnya itu juga mungkin sibuk, repot, nanti insya Allah di sana ada. Nah, cuma mungkin berbayar ya. Nah, ada petugas-petugas yang standby itu yang akan memfasilitasi Bu Nia untuk kursi roda itu. Jadi insya Allah nggak apa-apa Bu. Terus kemudian kalau nanti tawaf sa'i itu di sana juga sudah ada mobil golf ya. Mobil golf ya. Bodycar ya. Oh, nanti malah keliling, nanti dipandu baca itu silahkan. Bareng-bareng itu. Ya dicoba saja, nggih. Nggak apa-apa. Artinya nggak perlu khawatir jika menggunakan kursi roda karena dalam proses haji nanti insya Allah akan banyak pertolongan di sana. Insya Allah akan selalu dimudahkan. Ya, apalagi untuk tawaf sa'i itu kan sudah ada mobil khusus. Iya. Untuk pengguna kursi roda. Juga boleh kok yang ibu bapak jamaah yang sehat. Iya, mencoba. Merasakan kan pas di sana ya nanti naik mobil golf ya boleh. Nah,
boleh-boleh aja, nanti ya bisa cerita di tanah air, saya sudah pernah naik mobil kah, mobil golf, bodika di sana, silahkan. Ya, jadi pengalaman tersendiri ya. Jadi tidak hanya harus pakai kursi roda, tapi bisa mencoba nanti dengan fasilitas yang ada di sana. Ya, insya Allah nanti akan difasilitasi juga oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan jamaah yang mungkin kelelahan atau menggunakan alat bantu ya Pak ya. Baik Pak Dokter, ini sepertinya waktunya semakin mepet ini. Masya Allah. Tidak terasa ya Pak Dokter ya? Padahal masih senang saya ngobrol dengan, walaupun ibu bapak itu tidak terlihat di sini itu ya, tapi kayaknya sudah ada di hadapan saya ini kayaknya. Ya, bisa memberikan masukan atau mungkin mengingat jamaah haji yang terutama yang akan berangkat besok di 2025, monggo Pak Dokter. Ibu bapak, sahabat haji, podcast pada hari ini, monggo kita masih punya waktu 3 bulan untuk menyiapkan ibadah haji tahun 2025. Silahkan siapkan tubuh, karena haji itu adalah fisik, tidak bisa terlepas dari situ. Sehingga mulai sekarang atur pola hidup yang sehat, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian vitamin, kemudian tadi Mbak Titik jangan lupa untuk obat-obatan ya. Obat-obatan yang perlu dibawa dan obat-obatan rutin, silahkan, masih kita punya waktu untuk menyiapkan. Buat ibu bapak jamaah haji yang mungkin rapotnya masih jelek, masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Kemudian lakukan aklimatisasi, penyesuaian tubuh, suhu tubuh biar nanti bisa beradaptasi dengan baik. Itu yang jelas. Dan pasca Armusna, tolong, ini yang tolong sekali ibu bapak harus evaluasi diri, saya lelah atau tidak. Itu ya, saya lelah atau tidak. Dan satu lagi yang penting, jangan lupa minum. Dimanapun ibu bapak jamaah haji berada, mau di pesawat, mau di pondokan, mau dimanapun, silahkan minum. Dan jangan lupa doakan saya. Itu yang penting. Semoga bisa bersamai lagi nih tahun ini ya. Penting itu, harus doakan saya dan kita berhaji dengan bahagia, sehat, gembira. Haji adalah enak dan enak. Begitu Mbak Titi. Baik, terima kasih Pak Dokter Tejo yang sudah, ini di sela-sela kesibukannya bisa hadir di ruang podcast kami nih ya. Terima kasih Pak Dokter kerawahannya, dan sahabat haji, kami ingatkan sekali lagi untuk sahabat haji yang belum subscribe ya channel Kemenak Sleman, silahkan subscribe dan jangan lupa share juga semua informasi terutama yang podcast haji ini kepada sahabat yang akan berangkat di haji 2025 ini. Saya juga Pak Tejo mohon pamit undur diri, sampai bertemu lagi di podcast haji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.